Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu sistem regulasi manusia. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya dulu nih, apa itu sistem regulasi? Ada yang tahu? Ya, jadi regulasi itu artinya mengendalikan. Jadi sistem yang mengendalikan manusia, tubuh manusia. Nah, sistem regulasi ini berkaitan sekali dengan sistem syaraf, ya. Mungkin kalian pernah ya mencium bau-bauan atau merasakan makanan atau merasakan sentuhan. Oke, bagaimana caranya kita bisa merasakan makanan atau kita bisa mencium bau-bauan? Oke, karena adanya reseptor ya dalam tubuh kita. Apa itu reseptor? Reseptor itu adalah alat yang mampu menerima rangsangan ya. Atau reseptor itu disebut juga dengan alat indera ya. Contohnya apa? Ada hidung untuk merasakan bau, untuk mencium bau ya. Lidah untuk merasakan makanan, kulit untuk merasakan sentuhan dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi ke sel syaraf ya atau neuron. Oke, apa itu sel saraf? Nah, sel saraf itu satu kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf ya. Jadi sel saraf itu disebut juga dengan neuron ya. Jadi neuron tersusun atas badan sel saraf, serabut-serabut saraf dan selubung-selubungnya ya. Nah, di sini ada fungsi dendrit dan akson itu merupakan bagian dari sel-sel syaraf ya. Jadi kita langsung saja lihat ke gambarnya. Nah, di sini adalah gambar dari sistem syaraf ya. Bisa kalian lihat di gambarnya, di situ ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus, ada akson dan ujung akson ya. Nah, kita jelasin dulu di sini dari badan sel. Jadi yang namanya sel saraf itu ada namanya badan sel. Nah, badan sel ini terdapat inti sel. Jadi di inti sel badan sel saraf ini kaya akan RNA atau asam ribonukleat dan sitoplasma. Nah, di badan sel itu ada juluran-juluran kecil, serabut-serabut kecil. Nah, itu namanya dendrit. Nah, fungsi dendrit di sini untuk menerima impuls yang datang dari ujung akson neuron lain. Nah, selanjutnya ada lagi. Tadi kan dendrit kan juluran atau serabut yang kecil. Nah, sekarang ada juluran atau serabut yang panjangnya, namanya akson. Apa fungsi akson? Akson fungsinya untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut otot. Oke ya, jadi nah, di bagian akson kalian bisa lihat ya, di situ ada yang akson yang diselubungi namanya selubung mielin. Sedangkan di sini juga ada akson yang tidak diselubungi yang namanya nodus Ranvier ya. Jadi fungsi nodus Ranvier ini untuk mempercepat jalannya impuls ya. Terus di sini juga ada terminal akson ujung akson gitu ya. Jadi tadi yang namanya tubuh manusia itu kan terdiri dari berjuta-juta sel saraf kan. Masing-masing sel saraf itu saling berhubungan gitu. Jadi tadi fungsi dendrit untuk menerima impuls dari sel saraf yang lain. Sedangkan tadi si akson fungsinya untuk meneruskan impuls yang diterima badan sel dan melanjutkan ke sel saraf kelenjar kayak gitu ya. Oke, selanjutnya berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron dikelompokkan menjadi neuron sensori, interneuron, dan neuron motor. Nah, neuron sensori di sini fungsinya untuk membawa rangsangan ke sistem syaraf pusat. Oke ya, jadi misalkan ya kalian dicubit sama orang, sama teman kamu misalkan ya. Nah, cubit ini rasa sakit, cubit itu kan sakit ya. Nah, rasa sakit di cubit ini merupakan rangsangan. Nah, si saraf sensori, maaf ya, akan meneruskan si rasa sakit ini, rangsangan ini atau impuls ke sistem syaraf pusat. Oke. Terus selanjutnya ada neuron. Nah, neuron di sini fungsinya untuk menerima rangsangan dari neuron sensori yang lain. Jadi interneuron fungsi untuk menghubungkan neuron dengan neuron yang lainnya ya.
Terus selanjutnya ada neuron motor. Nah, neuron motor ini berfungsi untuk membawa atau meneruskan sistem syaraf pusat ke efektor. Nah, tadi kan kalian dicubit sama teman kalian nih. Ada rangsangan berupa rasa sakit. Nah, nanti sama neuron sensori disampaikan ke sistem syaraf pusat, ke otak, ya dibawa ke otak. Nah, setelah dibawa ke otak, nanti otak akan menyampaikan pesannya melalui ke efektor. Misalkan kalian dicubit sakit, disampaikanlah rasa sakitnya ke otak. Otak akan menanggapi, wah sakit banget, siapa tuh yang nyubit misalkan gitu ya. Terus enak aja nih misalkan tangan kalian misalkan refleks ya memukul teman kalian. Nah, itu merupakan efektor ya. Jadi neuron motor itu berupa perbuatan gitu yang disampaikan dari otak menuju ke bagian-bagian tubuh ya, misalkan tangan untuk mengambil kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke prinsip penghantaran impuls ya. Jadi ada dua macam ya nanti penghantaran impuls. Yang pertama penghantaran lewat sel saraf. Nah, di sini ketika tidak ada rangsangan, keadaan istirahat atau dalam keadaan polarisasi, muatan listrik, bisa kalian lihat gambarnya ya. Jadi muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran neuron itu negatif ya. Terus ketika misalkan ada rangsangan, tadi kan dalam keadaan istirahat nih, ketika ada rangsangan, si muatan listriknya ini akan berubah. Kalian lihat gambar kedua ya, itu mulai muatan listriknya mulai berubah ya, di luar sudah mulai negatif, dalam mulai positif kayak gitu. Sampai nantinya si rangsangan ini berubah, yang gambar ketiga ini tuh sudah benar-benar berubah ya. Jadi polaritas membran dipulihkan atau dia sudah dalam keadaan tidak istirahat lagi, muatan listriknya juga berbeda ya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada penghantaran lewat sinapsis. Apa itu sinapsis? Sinapsis adalah penghubung yang mengendalikan komunikasi antar neuron. Jadi tadi kan yang di ujung akson terdapat tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Jadi di ujung akson ini ada namanya tombol sinapsis. Jadi permukaan si tombol sinapsis ini disebut juga dengan membran prasinapsis. Di membran prasinapsis fungsinya untuk melakukan transmisi rangsangan atau menyampaikan rangsang ya. Selanjutnya, permukaan membran dendrit dari sel yang dituju disebut membran postsinapsis yang berfungsi sebagai penerima transmisi rangsangan. Oke, jadi tadi si si akson tadi ini kita sedang membicarakan dua sel saraf ya. Jadi sel saraf kita membicarakan tentang ujung sel saraf yaitu akson yang terdapat membran prasinapsis fungsinya untuk menyampaikan rangsangan ke neuron yang lain. Nanti ditanggapi oleh dendrit ya, atau ditanggapi oleh membran postsinapsis fungsinya untuk menerima rangsangan dari neuron lain kayak gitu ya. Oke ya, pada tombol sinapsis terdapat neurotransmitter. Jadi neurotransmitter di sini merupakan zat kimia yang dapat menanggapi impuls elektrik pada neuron dan dapat mentransmisikan impuls ke neuron berikutnya. Jadi ada nih contoh neurotransmitter adalah asetilkolin, dopamin, noradrenalin, dan serotonin. Nah, mungkin kalian pernah dengar yang namanya dopamin. Nah, dopamin di sini bukan cuma sebagai neurotransmitter ya, tapi dia juga berfungsi sebagai hormon. Nah, dopamin ini merupakan hormon pengendali emosi. Kalian pernah dengar nggak kalau misalkan orang yang dipeluk itu akan menimbulkan rasa nyaman? Katanya akan memicu pengeluaran hormon dopamin. Nah, itu benar ya, karena hormon dopamin itu merupakan hormon pengendali emosi. Jadi kalau misalkan kalian lagi sedih, misalkan dipeluk sama orang tua kalian, biasanya suka menimbulkan rasa tenang kan gitu. Jadi dopamin ini ketika dilepaskan dalam jumlah yang tepat akan meningkatkan suasana hati. Jadi orang itu akan menjadi lebih senang atau bahagia gitu ya. Oke, selanjutnya di sini tadi ada penghantaran lewat sinapsis ya, ini gambarnya ya. Oke, pada gambar yang
besar itu tuh namanya ujung akson ya. Di ujung akson ini ada tombol sinapsis. Kalian bisa lihat di gambarnya ya. Ada neurotransmitter, ada mitokondria. Nah, si tombol sinapsis itu kan tadi akan mentransmisikan rangsang kan, menyampaikan rangsangan kemana, ke sel saraf yang lain, ke dendrit ya. Tuh di dendrit juga ada postsinapsis, fungsinya untuk menerima rangsangan gitu ya. Ini gak dijelaskan lebih detail ya mekanismenya karena banyak sekali pembahasannya gitu. Maka kita akan bahas yang singkat-singkatnya aja. Oke, selanjutnya kita ke gerak refleks ya. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Nah, mungkin kalian pernah ya, misalkan sama teman kalian dikagetin. Kalian misalkan refleks akan berbicara, akan kaget kan. Sama halnya kayak orang yang latah. Biasanya kalau misalkan orang yang latah dikagetin, dia akan refleks bilang hal-hal yang tidak penting ya. Itu merupakan gerak refleks atau kaget ya, gitu, pengejutan. Nah, contoh yang lainnya di sini, misalkan kalau kaki kita menginjak paku, secara otomatis kita akan menarik kaki dengan cepat atau berteriak. Atau contoh yang lain lagi, misalkan ketika tangan kalian sedang memegang panci yang panas, tangan kalian akan refleks menjauhi si panci itu gitu ya. Itu merupakan gerak refleks. Jadi ada gerak refleks atau gerak tidak sadar sama gerak sadar ya. Nah, ini merupakan contoh yang gerak refleksnya atau gerak tidak sadar. Bedanya dari apa? Kalau misalkan gerak refleks ini dia dari saraf sensori, dia tidak ke otak ya. Kalau yang refleks jadi tidak ke otak, tapi ke sumsum tulang belakang langsung. Kayak gitu. Nah, urutannya yaitu impuls rangsang diterima sama reseptor akan diterima sama saraf sensori. Saraf sensori ini tidak akan ke otak, kan harusnya ke otak kan. Ini karena gerak refleks dia tidak ke otak, langsung ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang dia ke saraf motorik. Saraf motorik dia langsung ke efektor. Kayak gitu ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau misalkan gerak yang sadar itu dari saraf sensori ke otak dulu. Sedangkan kalau gerak refleks dia ke sumsum tulang belakang gitu ya. Oke, selanjutnya ke susunan sistem saraf pusat. Di sini ada otak sama otak sama sumsum tulang belakang ya. Nah, otak berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam tubuh. Jadi otak itu merupakan sistem saraf pusat koordinasi dalam tubuh. Terus otak itu ada beberapa bagian ya, ada otak depan atau prosencephalon. Prosencephalon ini ada bagian-bagiannya yaitu hemisfer cerebrum berfungsi mengontrol perilaku yang telah dipelajari, pusat kesadaran, kecerdasan, sama ingatan. Terus ada bagian talamus. Talamus ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi manifestasi luar dari emosi. Terus ada hipotalamus, merupakan pusat koordinasi sistem saraf autonom yang mengendalikan suhu tubuh, selera makan, lapar, haus, keseimbangan metabolisme. Nah, terus selanjutnya, ini biasanya kalau misalkan kalian minum obat, misalkan lagi sakit minum obat, nah ini biasanya obatnya ini langsung ke mengendalikan hipotalamus ya. Hipotalamus itu kan mengendalikan suhu tubuh gitu ya. Jadi nanti berhubungan gitu sama obat ini. Terus selanjutnya ada kelenjar pituitari, fungsinya untuk sekresi hormon. Nah, sekarang otak tengah yaitu mesencephalon. Di bagian otak tengah ini ada likuli superior sama likuli inferior. Nah, likuli superior ini sebagai pusat pengatur gerak bola mata, refleks pupil, dan refleks akomodasi. Sedangkan kolikuli inferior merupakan pusat dari pendengaran atau auditori ya. Nah, yang terakhir ada otak belakang atau rhombencephalon. Ada cerebellum atau otak kecil dan medulla oblongata. Otak kecil atau cerebellum merupakan pusat keseimbangan dan koordinasi motor atau gerakan.
Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, gerakan pernapasan, sekresi ludah, menelan, batuk, dan bersin. Jadi semua gerakan dalam tubuh kita itu ya masing-masing ada yang mengatur ya di otak, di bagian otaknya. Kalau misalkan kalian bersin atau batuk, nah berarti itu yang mengendalikannya medula oblongata ya, bagian otak belakang kayak gitu. Jadi masing-masing punya fungsinya tertentu. Oke, selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Oke, sumsum tulang belakang ini menyerupai tali putih kemilau dari dasar otak ke tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput meninges. Fungsi utama sumsum tulang belakang yaitu menghubungkan impuls dari dan ke otak serta memberi alternatif jalan terpendek pada gerak refleks. Ya, jadi sebenarnya sumsum tulang belakang ini jalan alternatif ya, jalan pendeknya ya. Kalau jalan panjangnya itu ke otak dulu, harus dipikirkan dulu gitu, baru diberi tindakan. Nah, kalau misalkan sumsum tulang belakang ini ya cara pintas, jalan pintasnya ya, jadi nggak dipikirin dulu tuh, langsung aja melakukan tindakan, tapi nggak dipikirin terlebih dahulu gitu ya. Biasanya gerak refleks contohnya. Oke, selanjutnya sistem saraf tepi. Oke, berdasarkan arah impulsnya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem aferen dan eferen. Kalau aferen itu menghantarkan informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat, sedangkan eferen menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot kelenjar. Jadi ini sama halnya kalau sistem aferen ini sensori ya, dari reseptor ke saraf pusat. Kalau eferen ini fungsinya sama kayak motorik ya, dari sistem saraf pusat ke otot atau ke kelenjar. Nah, terus ada sistem saraf tepi dibagi menjadi saraf sensori somatik dan sel saraf otonom ya. Sensori somatik mengandung saraf eferen, sedangkan saraf sensori otonom mengontrol kegiatan organ dalam. Ya, jadi saraf sensori otonom dibagi menjadi dua, ada saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Kalau simpatetik ini merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatetik bersifat menghambat kerja organ. Jadi kerja dari simpatetik sama parasimpatetik ini dia berlawanan ya. Kalau simpatetik dia fungsinya merangsang, kalau parasimpatetik fungsinya menghambat. Nah, ini ada tabel di sini, bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada organ atau jaringan, misalkan pupil. Nah, pupil itu di saraf simpatetik mengatur atau merangsang melebarnya iris. Sedangkan kalau saraf parasimpatetik dia kan menghambat kan, berarti menyempitkan iris pupil. Terus nih, kalau misalnya ada jantung juga ya, simpatetik meningkatkan kecepatan denyut jantung, sedangkan parasimpatetik menurunkan kecepatan denyut jantung. Ini biasanya suka ada di soal ya. Fungsi kalian harus ingat aja, kalau simpatetik itu dia merangsang, sifatnya kerjanya merangsang. Kalau misalkan parasimpatetik dia kerjanya menghambat gitu ya. Asal kalian ingat itu, pasti kalian bisa menjawab soal gitu. Nah, bisa kalian baca sendiri ya di sini cara kerja dari saraf parasimpatetik dan simpatetik gitu. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya, masih dari regulasi, yaitu nanti kita akan membahas tentang hormon. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.